Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Bakuman yang dirilis pada bulan Mei 2014. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini bercerita tentang dua orang pria muda yang bersahabat. Mereka bekerja sama dalam membuat manga dengan target diserialisasikan oleh Shonen Jump, yaitu penerbit majalah, buku, komik manga yang sangat terkenal di Jepang. Dua orang sahabat ini yaitu Moritaka Mashiro diperankan Takeru Sato dan Akito Takagi diperankan Ryonosuke Kamiki. Di awal film kita diperlihatkan Mashiro, seorang siswa SMA yang hobi menggambar manga ini, sedang bingung menentukan pilihannya untuk masuk ke perguruan tinggi. Tiba-tiba saat kembali ke kelas, ia mendapati sahabatnya yang bernama Takagi sedang melihat buku bergambar Miho Azuki, gadis cantik teman satu kelas mereka. Melihat gambaran Mashiro yang sangat menakjubkan, mulai saat itulah Takagi berkeinginan untuk menjadi partner menggambar Mashiro dan mewujudkan cita-citanya sebagai seorang komikus manga. Karena Takagi tidak bisa menggambar, Takagi memutuskan ia yang menulis ceritanya dan Mashiro lah yang menggambar ilustrasi dari ceritanya. Sayangnya Mashiro menolak mentah-mentah ajakan Takagi. Meski begitu, Takagi tidak patah semangat. Ia terus nyerocos agar Mashiro setuju dengan idenya. Tiba-tiba Mashiro dan Takagi terjatuh dari tangga. Muncullah Azuki. Ia melihat gambar karya Mashiro yang terjatuh. Tanpa basa-basi, Takagi langsung menceritakan rencananya bersama Mashiro dan menawari Azuki untuk menjadi pengisi suaranya. Tanpa pikir panjang, Azuki langsung mengiyakan ajakan Takagi. Jawaban Azuki membuat Mashiro dan Takagi tercengang. Selanjutnya, Mashiro mengajak Takagi ke ruangan yang biasanya digunakan ia dan pamannya menggambar manga bersama. Di sana banyak sekali koleksi komik manga karena paman Mashiro adalah seorang mangaka atau pembuat manga. Pamannya bernama Kawaguchi Taro, tapi sayangnya ia sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Mashiro kemudian menunjukkan rancangan manga peninggalan pamannya. Mashiro teringat saat ia masih kecil, ia lebih senang di dalam ruangan membaca komik dan melihat pamannya menggambar manga, di mana cita-cita sang paman adalah karyanya terbit di Shonen Jump. Begitu juga dengan Mashiro. Kemudian Mashiro meminta Takagi untuk menceritakan seperti apa ide yang dimilikinya. Mashiro kemudian mulai menuangkan ide Takagi ke atas kertas dan menggambarnya dengan alat menggambar milik pamannya. Keesokan harinya saat di sekolah, Azuki menanyakan perkembangan proyek mereka. Mereka berdua terlihat ngobrol dengan canggung. Mashiro dan Takagi terlihat sangat bekerja keras. Mereka bahkan menggunakan waktu libur musim panas untuk menggambar demi mewujudkan mimpi mereka menjadi mangaka, dan karyanya dipasang di majalah Shonen Jump. Setelah berhasil menggambar manga, Takagi berniat merayakan kerja keras mereka. Tapi Mashiro merasa belum waktunya karena target mereka adalah diterbitkan di majalah Jump. Di akhir liburan musim panas, mereka berdua datang ke departemen editorial majalah Jump. Di sana mereka bertemu seorang pria yang bernama Akira Hattori yang merupakan editor manga di majalah Jump. Tidak berlama-lama, Hattori meminta Mashiro dan Takagi menunjukkan karya mereka. Saat itu Takagi dan Mashiro terlihat sangat cemas saat karya yang dibuat selama 2 bulan dilihat oleh Hattori. Hattori kemudian mulai memberikan penilaian secara detail untuk karya Mashiro dan Takagi. Bahkan ia sempat kaget jika itu adalah karya pertama dua anak SMA yang ada di hadapannya. Mashiro dan Takagi masih tidak percaya jika mereka mendapatkan kontak sang editor dan diminta untuk membuat karya kedua untuk selanjutnya dinilai lagi.
Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari Asuki yang akan pindah sekolah. Meski begitu, Asuki berjanji akan menunggu Mashiro selamanya. Hal itu memicu Mashiro untuk lebih bersemangat menggambar agar segera menjadi terkenal. Dan karyanya diterima dan diterbitkan di majalah Jam. Mashiro dan Takagi kembali menemui Hattori. Saat itu, Hattori sangat terkejut dengan perkembangan mereka berdua. Karena hanya dalam 2 minggu saja mereka berhasil membuat karya yang luar biasa. Sampai-sampai Hattori menawarkan Mashiro dan Takagi untuk ikut penghargaan Tezuka, yaitu penghargaan untuk seniman-seniman baru di dunia manga. Tapi sayangnya Mashiro dengan tegas menolak karena tujuan utamanya adalah Jam. Tiba-tiba Sasaki, pria pimpinan departemen editor Jam, mengatakan jika karya Mashiro dan Takagi tidak cukup untuk industri di Jam. Mashiro terlihat begitu marah karena ternyata Sasaki adalah editor pamannya. Mashiro teringat ketika Sasaki datang menemui pamannya dan mengatakan jika pembaca karya pamannya sudah turun drastis. Padahal saat itu pamannya sudah sangat bekerja keras hingga akhirnya meninggal. Mashiro dan Takagi akhirnya kembali bekerja keras dan memenangkan penghargaan Tezuka. Kemenangan Mashiro dan Takagi membuat kesal para seniman manga lainnya, termasuk Fukuda, karena mereka berdua berhasil mengalahkan seniman-seniman manga yang sudah bekerja keras dan mendaftarkan karyanya sejak lama. Kemudian Hattori menunjukkan saingan terberat mereka adalah Eiji Nizuma, yang juga pemenang penghargaan dan karyanya akan segera diterbitkan. Di hadapan Mashiro, Nizuma terlihat begitu sombong dan merasa dirinya paling teratas. Selanjutnya, para seniman manga termasuk Mashiro dan Takagi berkumpul dan membicarakan kesombongan Nizuma. Lalu, Hattori curhat tentang tidak enaknya menjadi editor karena harus ikut bertanggung jawab jika ada kesalahan, dan menjadi editor bukan hal yang membuatnya beruntung. Hal itu membuat Mashiro teringat ucapan pamannya, di mana manga dibuat untuk membuat pembaca senang. Hingga akhirnya mereka semua saling menyemangati satu sama lain, dan semuanya berusaha keras menghasilkan karya terbaik mereka. Akhirnya semua karya diterima kecuali karya Mashiro dan Takagi. Mashiro dan Takagi terlihat sedih, tapi saat itu juga Takagi menemukan ide baru untuk karya mereka. Setelah melakukan pengamatan yang panjang, Mashiro pun menemukan ide untuk karya mereka. Takagi datang menemui Mashiro dan menjelaskan idenya seperti gaya yang diinginkan majalah Jam. Mashiro pun mulai menggambar ide Takagi. Lagi-lagi mereka bekerja keras untuk karya terbaik mereka. Hingga akhirnya pimpinan editor Sasaki mengiyakan karya mereka dan membuat Hattori, Mashiro, dan Takagi bahagia. Mashiro langsung menelpon memberitahukan kabar bahagia itu ke Asuki. Begitu juga sebaliknya, Asuki juga memberikan kabar bahagia jika dirinya sebentar lagi rekaman. Mimpi-mimpi mereka sebentar lagi akan terwujud. Mashiro dan Takagi sangat terkejut melihat contoh hasil karyanya yang sudah terpajang di majalah Jam. Kali ini, Mashiro menjulurkan tangannya ke Takagi. Sama seperti dulu, Takagi menjulurkan tangannya untuk merayakan kemenangan. Tapi kali ini Takagi tidak mau karena menurutnya ini baru permulaan, dan ia ingin menggulingkan Nizuma. Mashiro dan Takagi berjuang keras mengalahkan Nizuma, hingga kurang tidur dan ketiduran di kelas saat sekolah. Karena hal sepele, Mashiro dan Takagi yang kelelahan hampir saja berdebat hebat.
Hattori datang mengajak Mashiro dan Takagi diskusi agar karya mereka tetap masuk 10 besar. Takagi kemudian menyerahkan gambar wanita karya Mashiro sebagai sosok tambahan agar manganya menjadi lebih menarik. Akhirnya karya Mashiro dan Takagi masuk ke dalam 5 besar komik Jump. Hingga karya mereka diminati banyak orang dari berbagai kalangan semenjak kehadiran sosok perempuan di komik manga mereka. Posisi yang sebelumnya peringkat 4 kini naik ke peringkat 2 bersanding dengan karya Nizuma. Karena sangat kelelahan, Mashiro pingsan di kamar mandi dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Meski sedang terbaring sakit, Mashiro berusaha untuk segera menyelesaikan karyanya demi mengalahkan karya Nizuma. Sasaki yang datang menjenguk bersama Hattori mengatakan jika karya mereka untuk sementara dihentikan sampai Mashiro benar-benar sembuh dan mereka lulus SMA. Sasaki melakukan itu karena ia tidak ingin kejadian yang terjadi pada Taro Kawaguchi terulang lagi. Keesokan harinya, Asuki datang menjenguk karena diberitahu Takagi. Mashiro tampak gugup dengan kedatangan Asuki. Asuki membuat Mashiro semakin gugup ketika ia mengatakan jika tokoh perempuan di manga Mashiro adalah dirinya. Tapi tiba-tiba Asuki memberitahu Mashiro jika manajernya melarang Asuki berhubungan dengan seorang seniman manga. Mendengar itu, Mashiro pun terdiam dan Asuki menangis karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebelum Asuki benar-benar pergi, Mashiro mengingatkan janji Asuki yang akan menunggu dan menikah ketika karyanya dijadikan anime dan Asuki yang menjadi pengisi suara tokoh utamanya. Seperti mendapatkan semangat yang membara, Mashiro pergi dari rumah sakit dan kembali menyelesaikan karyanya. Melihat kegigihan Mashiro, Fukuda memanggil teman-temannya untuk membantu Mashiro menyelesaikan karyanya. Tiba-tiba di saat semuanya hampir menyerah karena merasa mustahil menyelesaikan karya Mashiro dalam waktu singkat, Hattori datang bersama Nizuma. Mashiro pun penasaran kenapa Nizuma datang ke tempatnya. Meski awalnya Nizuma mengejek karya Mashiro, tapi kemudian Nizuma berniat menyempurnakan gambar keponakan gurunya itu. Sayangnya, Mashiro menghentikan Nizuma karena ia tidak ingin ada yang mencampuri karyanya. Akhirnya Mashiro dan teman-temannya menyelesaikan karyanya dan menyerahkannya kepada Sasaki. Karena ketekunan dan semangat Mashiro dan teman-temannya, Sasaki pun memutuskan untuk menerbitkan karya berwarna Mashiro. Mereka semua pun berteriak kegirangan. Dan akhirnya karya Mashiro dan Takagi berhasil mengalahkan karya Nizuma dan berada di posisi pertama di majalah Jump. Akhirnya mereka pun lulus SMA. Tapi mereka enggan datang ke wisuda kelulusan mereka dan memilih duduk di dalam kelas sambil melihat karya mereka yang berhasil dicetak oleh Jump dengan foto mereka berdua terpampang di setiap komik. Mereka pun begitu bangga dengan pencapaian yang berhasil diraih sebagai anak SMA yang berhasil menembus Jump. Rencana selanjutnya mereka pun sudah memiliki banyak ide untuk dituangkan ke dalam karya manga. Mereka semua pun terus berkarya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dan film pun tamat.